Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Kurnia Rahayu, kelas Ekonomi Syariah A dengan nomor NIM 401190031. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang letter of credit. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian letter of credit. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh suatu bank atas permintaan importir yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi importir tersebut, yang memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel-wesel atas importir yang bersangkutan. Inilah sistem pembayaran dengan LC. Hal ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil dari penjualan barangnya dari importir sepanjang eksportir dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam letter of credit. Beberapa peran letter of credit dalam perdagangan internasional yaitu memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor, mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor, menjamin kelengkapan dokumen pengapalan. Jenis-jenis letter of credit. Yang pertama, irrevocable LC adalah LC yang perubahan atau pembatalannya harus dengan persetujuan penerima. Jadi, setiap perubahan atau pembatalan LC yang telah diterbitkan harus dengan persetujuan para pihak. Yang kedua yaitu check payment LC adalah LC yang pembayarannya dilakukan secara tunai. Bank penerus diinstruksikan untuk melakukan pembayaran atau pengaturan pembayaran secara langsung atau tunai kepada penerima pada saat pengajuan dokumen-dokumen yang disyaratkan letter of credit. Yang ketiga yaitu acceptance LC adalah LC yang pembayarannya secara berjangka. LC dibayarkan pada saat tempo, tidak pada saat pengajuan dokumen-dokumen. Selanjutnya yaitu negotiation LC adalah LC yang pembayarannya dengan cara membeli wesel atau dokumen yang diajukan penerima. Jika negosiasi dilakukan oleh bank penerbit atau bank pengkonfirmasi, maka selalu dilakukan tanpa disertai hak regres terhadap penerima. Sedangkan negosiasi oleh bank lainnya selalu dilakukan dengan regres terhadap penerima. Yang selanjutnya, deferred payment adalah LC yang pembayarannya dilakukan di kemudian hari. Penerima akan tetap merasa aman dalam mendapatkan jaminan pembayaran karena ada jaminan dari bank penerbit. Selanjutnya, confirmed LC adalah LC yang dijamin pembayarannya atau pencariannya oleh bank pengkonfirmasi. Bank pengkonfirmasi menjamin kewajiban bank penerbit dengan menyatakan komitmennya sendiri untuk membayar letter of credit. Selanjutnya, transferable adalah LC yang dapat dialihkan oleh penerima kepada pemasok melalui perantara bank jika bank penerbit menyatakan demikian dalam letter of credit. Pengalihan letter of credit ini hanya dapat dialihkan kepada lebih dari satu pihak. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam pembukaan letter of credit. Yang pertama, opener atau applicant, yaitu importir yang meminta bantuan bank devisanya untuk membuka LC guna keperluan penjual atau eksportir. Yang kedua, opening bank atau issuing bank, yaitu bank yang diminta importir untuk membuka suatu LC untuk keperluan eksportir. Yang ketiga, advising bank, yaitu bank koresponden yang berkewajiban untuk menyampaikan amanat yang terkandung dalam LC kepada eksportir. Yang keempat, beneficiary, yaitu eksportir yang menerima pembukaan LC dan diberi hak untuk menarik uang dari dana LC yang tersedia atau disebut sebagai penerima LC. Yang kelima yaitu negotiating bank, di mana
Pada penerbitan LC biasanya disebut bahwa beneficiary boleh menguangkan atau menegosiasikan shipping dokumen melalui bank mana saja yang dikuasainya asalkan memenuhi syarat LC. Bank yang membayar dokumen itu disebut sebagai negotiation bank. Selanjutnya yaitu tata cara menggunakan LC. Importir meminta kepada bank untuk membuka suatu LC untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk importir seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening bank atau issuing bank. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negara. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC. Eksportir yang menerima LC ini disebut dengan beneficiary. Yang kedua yaitu eksportir menyerahkan barang ke karir. Sebagai gantinya, eksportir akan mendapatkan bill of lading. Eksportir menyerahkan bill of lading kepada bank untuk mendapatkan pembayaran. Paying bank kemudian menyerahkan sejumlah uang setelah mereka mendapatkan bill of lading tersebut dari eksportir. Bill of lading tersebut kemudian diberikan kepada importir. Importir menyerahkan bill of lading kepada karir untuk ditukarkan dengan barang yang dikirimkan oleh eksportir. Bank opening LC di mana eksportir akan menarik wesel berjangka yang disebut time draft yang harus diakses oleh bank dan dibayarkan setelah jatuh tempo. Adanya akseptasi ini memperkuat terlaksanaannya pembayaran karena akseptasi di atas wesel. Tetapi juga ada yang tak memakai wesel yang disebut dengan deferred payment, di mana pernyataan akan dibayar di kemudian. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kritik terhadap UCP 600 atau Peraturan Letter of Credit. Dasar pengaturan transaksi perdagangan internasional dengan menggunakan LC adalah UCP 600 atau Uniform Custom and Practice. Di Indonesia, hukum LC diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2018 tentang ketentuan penggunaan letter of credit untuk ekspor barang tertentu. Untuk LC syariah sendiri, tunduk pada fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI, yaitu Fatwa Nomor 34/DSN MUI 9/2002 tentang Letter of Credit Impor Syariah dan Fatwa Nomor 35 DSN MUI 9/2002 tentang Letter of Credit Ekspor Syariah yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memberikan jasa berupa letter of credit yang sesuai dengan prinsip atau kaidah Islam guna menghindari praktik bunga bank dalam transaksi internasional. Kritik saya terhadap UCP 600 pada artikel 4.a yang menyatakan bahwa menjadi issuing bank dan negotiation bank sebagai satu kesatuan wakil. Adapun mengenai bagaimana porsi ujroh yang akan diterima oleh issuing bank dan negotiating bank harus dihitung secara adil berdasarkan kesepakatan kedua bank tersebut. Namun di sini karena bank hanya bertindak sebagai wakil dan lalu lintas pembayaran saja dan tidak ikut ambil bagian dalam pengecekan barang, maka di sini akan berpotensi terjadi penipuan yang dilakukan oleh eksportir dan importir, yaitu ketidaksesuaian antara dokumen barang yang diserahkan kepada bank dengan barang yang dikirimkan. Dan yang lebih parahnya, barang tersebut adalah
barang yang dilarang oleh syariat Islam. Untuk menghindari terjadinya penipuan yang dilakukan oleh eksportir dan importir tersebut, maka sebaiknya UCP mengatur keterlibatan bank dalam pengecekan barang. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang pandangan tokoh dan ulama terhadap letter of credit. Salah satu sistem pembayaran yang digunakan oleh eksportir dan importir dalam transaksi perdagangan internasional adalah letter of credit. Menurut Amir MS, LC adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir nasabah bank devisa tersebut yang ditunjukkan kepada eksportir di luar negeri yang menjadi relasi dari importir tersebut. Isi surat itu menyatakan bahwa eksportir penerima LC diberikan hak oleh importir untuk menarik wesel atas bank pembuka untuk sejumlah uang yang disebut sebagai disebut dalam surat keterangan itu. Sedangkan menurut Bank Indonesia, LC merupakan janji dari issuing bank untuk membayar sejumlah uang kepada eksportir sepanjang ia dapat memenuhi syarat dan kondisi LC tersebut. Pada umumnya, LC digunakan untuk membiayai kontrak penjualan barang jarak jauh pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. Tetapi LC bukan merupakan garansi atau surat berharga yang dapat dipindah tangankan. LC dianggap sebagai sarana yang paling aman dalam melindungi kepentingan pembeli maupun penjual dalam perdagangan internasional. Letter of credit dalam bank syariah termasuk produk pembiayaan, yaitu pembiayaan letter of credit impor dan ekspor syariah. Sebagai yang dikatakan oleh Adi Warman A. Karim, secara definitif, yang dimaksud dengan letter of credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah. Akad yang digunakan dalam fatwa DSN MUI adalah LC ekspor terdapat akad wakalah bil ujroh dan qard, wakalah bil ujroh dan mudorobah, al-bai dan wakalah. Sedangkan LC impor ada akad wakalah bil ujroh, wakalah bil ujroh dan qard, murabahah, salam atau istisna, wakalah bil ujroh dan murabahah, musyarakah dan hawalah. Bentuk perwakilan dalam LC digunakan oleh nasabah untuk proses pengimporan barang melalui bank. Dalam hal ini, bank diminta nasabah untuk menyimpan dana pembelian dalam bentuk deposit untuk kemudian bank sebagai wakil mendatangkan aset sesuai dengan kriteria yang dikehendaki nasabah. Untuk ini, bank berhak meminta fee. Mengenai fee atau ujroh ini seperti yang diungkapkan Imam Malik bahwa upah sangat tidak berkaitan dengan keuntungan. Artinya, standar pemberian upah harus disesuaikan dengan usaha yang dilakukan atau sesuai dengan kepayahannya, bukan berpatok pada harga keuntungan dari suatu komoditi atau barang. Sedangkan masalah untung dan rugi merupakan tanggungan pembeli atau tuan modal. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Bila ada kekurangan atau kelebihan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.